Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta, yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta, yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Nah, mulai dari saat itu nih guys, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar. Pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3, yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1908 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang. Sementara pada pemilihan legislatif, 24 partai mengikuti pemilu. 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bapak Budiono. Tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan 2 koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada 17 April 2019 ini akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Petahana Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kira-kira siapa ya yang bakal keluar jadi pemenang? Yuk kasih tahu Allah siapa jagoan kamu dan kenapa. Tapi ingat, siapapun jagoan kamu harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan negara kita ya. Jangan mudah percaya hoax atau malah membuat hoax. Itu dosa guys. Jika video ini bermanfaat, yuk jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru dari Oalah dan mendapatkan wawasan baru. Terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih
Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Pemilihan umum ingin menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum, bebas, rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Pemilihan umum tinggi menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum, bebas, rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Pemilihan umum tinggi menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil
Pagi hari yang cerah, siapkan dirimu. Inilah saatnya untuk pesta demokrasi. Ayo ajak semua menuju ke TPS. Bersama-sama kita sukseskan pemilu. Secara langsung umum, bebas dan rahasia, bertindak jujur serta adil untuk bangsa dan negara kita. Kamu semua udah tahu dong, kalau tanggal 17 April 2019 nanti bakal ada pemilu serentak. Pastiin kamu ikutan. Ayolah kenali calon-calonnya sebelum memilih. Mulai cari info dari sekarang. Baik itu calon presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota di dapil kamu. Cari info dari sumber terpercaya, biar nggak kemakan hoax. Apalagi ikut nyebarin hoax. Wah, berat tuh sanksinya. Sudah menentukan pilihan? Tinggal datang ke TPS, coblos pilihan kamu, celupkan jari kamu, dan selamat! Kamu sudah ikutan pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali. Masa kamu nggak mau ikutan sih? Nggak asik banget. Makanya, ayo semua ikut pemilu 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Inilah negeri Pancasila. Di negeri ini, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang diwujudkan melalui pemilu. Bersama masyarakat, KPU bergerak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Nilai-nilai luhur dalam keluarga, kita percaya mampu menjaga pemilu yang jujur, adil, damai, dan demokratis. Bijak gunakan hak,
untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu menjaga kita semua. Melalui pemilu, saatnya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dari bilik-bilik suara. Pemilu untuk semua, tidak peduli apa agamamu, apa sukumu, apa rasmu, apa golonganmu. Berpartisipasi dalam pemilu adalah hak kita. Demi Indonesia, bijak gunakan hak pilihmu. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tiba saatnya Indonesia. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan model C6 KWK kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPPH serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPPH. Bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar DPT dan DPPH, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir ATB KWK. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir model C7 dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada model C7 KWK dengan berpedoman pada salinan DPT, DPTB, atau DPPH. KPPS kelima dapat menuliskan ke dalam model C7 KWK apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak dapat menuliskan namanya pada model C7 KWK.
Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 Plano KWK yang ditempel di pengumuman dengan cara teli dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 Plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model CKWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani formulir model CKWK, model C1 KWK dan salinannya, serta model C1 Plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model CKWK berhologram, model C1 KWK berhologram, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATB KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang di luar kotak terdiri dari sampul salinan model CKWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model CKWK, model C1 KWK untuk dilakukan pindai dan diupload ke situng dan model ATB KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama. Suara gue gak ada pengaruhnya. Pemilu, buang-buang duit. Gue golput, masalah buat lo. Jelas itu masalah buat saya, kita, dan negara kita.
Tahukah kamu, pemilu menghabiskan dana lebih dari 14,4 triliun rupiah. Jumlah yang cukup untuk membangun 3 buah jembatan antar pulau, atau 10 stadion bertaraf internasional, atau 175 km ruas jalan tol, atau rumah layak huni untuk 144.000 keluarga, 130 RSUD dan fasilitas kesehatan, 13.000 bangunan sekolah dasar permanen, dan atau membeli 9 juta ton beras untuk memberi makan 96 juta rakyat miskin selama setahun penuh. Semua itu akan terbuang percuma jika kamu tidak ambil bagian dalam pemilu. Dengan golput, kamu menyerahkan masa depan dan mimpimu ke tangan orang lain yang belum tentu dapat mewujudkan masa depan yang baik untuk kamu dan bangsamu. Ayo buka mata. Seleksi calon wakilmu, cari tahu track recordnya, dan ingat janjinya. Karena calon yang jujur dan tulus bekerja tidak ternilai harganya. Ayo ikut pemilu. Masa depan negara kita ada di kelingkingmu.